يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mengenai keyakinan yang mengatakan bahwa Allah itu ada di hati, ya kan, di hati seseorang, dan apapun yang dikerjakannya ketika dia meyakini Allah itu di hati, tidak melakukan yang diperintahkan dan melaksanakan yang dilarang misalnya, tapi dia meyakini Allah itu di hati dia ada, itu tidak akan membawa mudarat kepadanya. Ini adalah persangkaan yang sia-sia, persangkaan yang tanpa berdasarkan dengan dalil yang benar. Ya. Kenapa? Karena kalau sesungguhnya Allah itu ada di hati dan tidak harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, tentulah para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri tidak capek-capek melakukan amal ibadah. Kenapa? Ya karena keyakinan mereka itu lebih besar Betul. terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Kalau keimanan kita diukur dengan keimanan mereka, para sahabat, itu enggak akan sampai sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, ma balagha mudda ahadihim aw nasifah, gitu. Enggak akan sampai satu genggaman mereka ataupun sebagiannya, gitu. Ya. Jadi ini hanyalah persangkaan yang mengada-ada. Persangkaan yang mengada-ada. Dan kalaupun yang mengatakan bahwa qalbul mu'min baitullah, ya kan, ini bukan hadis, tetapi kalau dari segi makna, ya, kalau dari segi makna bahwa di hati seorang mukmin itu rumah Allah, selalu mengingat Allah, ya kan, selalu berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang diperintahkan, ini dibolehkan. Iya, tetapi meyakini bahwa Allah itu di hati kita, ini keyakinan yang salah. Ya. Jadi mengenai keyakinan bahwa Allah ada di hati, ini belum saya jumpai maknanya bahwa zat Allah itu ada di hati kita sehingga menggugurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan yang dilarang, ini tidak ada. Karena kan ada yang ngapain berjilbab, kan yang penting hati kita dekat dengan Allah. Jadi ini sama dengan dengan orang yang mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru bizaka. Itu. Setiap orang mengatakan bahwa aku berhubungan dengan si fulan, tapi fulan dia enggak tahu dengan kita. Iya. Jadi mungkin Ustaz Slamet atau Ustaz Fatur, ya kan, ada penonton yang bilang, oh Ustaz Fatur itu saya sering melihat gitu kan, tetapi karena tidak ada kontak sama sekali, tidak ada amal perbuatan yang menyambungkan dengan konsekuensi dari pengenalan itu, nggak ada kunjungan, nggak ada gitu kan, nggak ada nelpon, nggak ada dari mana Ustaz Slamet akan kenal? Jadi kita kenal dengan Allah, kita tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yaitu kita harus melakukan konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Iya. Itu melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Allah Ta'ala alam. Baik,